1922 Pejuang Siliwangi. Satu untuk semua, semua untuk perjuangan. Pejuang Siliwangi. Pejuang Siliwangi. Sahabat Siliwangi 1922, hari ini kami akan mengingat jasa para pahlawan yang pernah menorehkan langkah-langkah perjuangan untuk Republik ini. Telah mereka hancurkan padang kampung kelahiranku. Akhirnya lampisan mereka bakar juga. Kejadian ini mengingatkan aku kembali pada saat Jenderal Van Swieten membakar Masjid Agung tercinta di tahun 1873. Sejak saat itu, Tanah Aceh dikotori oleh nafsu dan ketamakan manusia yang tidak pernah mengerti betapa cinta kita pada Tanah Nanggrono yang telah banyak memberi. Ini semua tidak mungkin terjadi andai kata di antara kita tidak ada yang berkhianat. Malam ini, kalian telah datang kemari untuk syahid bersamaku. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Hari itu, tepat tanggal 11 Desember tahun 1906, Bupati Sumedang, Pangeran Arya Surya Atmaja, kedatangan 3 orang tamu. Ketiganya merupakan tawanan titipan pemerintah Hindia Belanda. Seorang perempuan tua renta, rabun serta menderita encok. Seorang lagi adalah lelaki tegap berumur kurang lebih 50 tahun dan remaja tanggung berusia 15 tahun. Walau tampak lelah, mereka bertiga tampak tabah. Pakaian lusuh yang dikenakan perempuan itu merupakan satu-satunya pakaian yang ia punya, selain sebuah tasbih dan sebuah periuk nasi dari tanah liat. Belakangan karena melihat perempuan tua itu sangat taat beragama, Pangeran Arya Surya Atmaja tidak menempatkannya di melainkan memilih tempat di salah satu rumah tokoh agama setempat. Kepada Pangeran Surya Atmaja, Belanda tak mengungkap siapa perempuan tua renta penderita encok itu. Bahkan sampai kematiannya, tanggal 6 November tahun 1908, masyarakat Sumedang tak pernah tahu siapa sebenarnya perempuan itu. Perjalanan sangat panjang telah ditempuh perempuan itu, sebelum akhirnya beristirahat dengan damai, dan dimakamkan di Gunung Puyuh, tak jauh dari pusat kota Sumedang. Yang mereka tahu, karena kesehatan yang sangat buruk, perempuan tua itu nyaris tak pernah keluar rumah. Kegiatannya pun terbatas hanya berzikir atau mengajar mengaji ibu-ibu dan anak-anak setempat yang datang berkunjung. Sesekali mereka membawakan pakaian atau sekadar makanan pada perempuan tua yang santun itu, yang belakangan karena pengetahuan ilmu-ilmu agamanya disebut dengan Ibu Perbu. Sahabat Siliwangi 1922, waktu itu tak ada yang menyangka bila perempuan yang mereka panggil Ibu Perbu itu adalah The Queen of Aceh Battle dari Perang Aceh tahun 1873 sampai tahun 1904 bernama Cut Nyak Dien. Singa betina dengan rencong yang terjun langsung ke medan perang. Pahlawan sejati tanpa kompromi yang tidak bisa menerima daerahnya dijajah. Hari-hari terakhir Cut Nyak Dien memang dihiasi oleh kesenyapan dan sepi. Jauh dari tanah kelahiran dan orang-orang yang dicintai. Gadis kecil cantik dan cerdas dipanggil Cut Nyak, dilahirkan dari keluarga bangsawan yang taat di Lampadang tahun 1848. Ayahnya adalah Ule Balang bernama Tuku Nanta Setia, keturunan perantau Minang, pendatang dari Sumatera Barat ke Aceh sekitar abad 18,
ketika Kesultanan Aceh diperintah oleh Sultan Jamalul Badrul Munir. Tumbuh dalam lingkungan yang memegang tradisi beragama yang ketat, membuat gadis kecil Cut Nyak Dien menjadi gadis yang cerdas. Di usianya yang ke-12 dia kemudian dinikahkan orang tuanya dengan Teuku Ibrahim Lamnga yang merupakan anak dari Ule Balang Lamnga 14. Sahabat Siliwangi 1922. Suasana perang yang menggelayuti atmosfer Aceh pecah ketika tanggal 1 April tahun 1073 FN Nieuwenhuizen memaklumatkan perang terhadap Kesultanan Aceh. Sejak saat itu gelombang demi gelombang penyerbuan Belanda ke Aceh selalu berhasil dipukul kembali oleh Laskar Aceh, dan Cut Nyak Dien tentu ada di sana. Di antara tebasan rencong, pekik perang wanita perkasa itu, dan dentuman meriam, dia juga yang berteriak membakar semangat rakyat Aceh ketika Masjid Raya jatuh dan dibakar tentara Belanda. Rakyatku, sekalian mukmin orang-orang Aceh, lihatlah, saksikan dengan matamu, masjid kita dibakar, tempat ibadah kita dibinasakan, mereka menentang Allah, camkanlah itu, jangan pernah lupakan dan jangan pernah memaafkan para kafir Belanda itu. Perang Aceh adalah cerita keberanian, pengorbanan dan kecintaan terhadap tanah lahir. Begitu juga Cut Nyak Dien. Bersama ayah dan suaminya, setiap hari, setiap waktu dihabiskan untuk berperang, dan berperang melawan kafir-kafir Belanda. Tetapi perang jugalah yang mengambil satu persatu orang yang dicintainya, ayahnya, lalu suaminya menyusul gugur dalam pertempuran di Glitarom tanggal 29 Juni tahun 1870. Sahabat Siliwangi 1922. 2 tahun kemudian, Cut Nyak Dien pinangan Teuku Umar dengan pertimbangan strategi perang. Belakangan Teuku Umar juga gugur dalam serbuan mendadak yang dilakukan Belanda di Melaboh, tanggal 11 Februari tahun 1899. Tetapi bagi Cut Nyak Dien, perang melawan Belanda bukan hanya milik Teuku Umar atau Tengku Ibrahim Lamnga suaminya, bukan juga monopoli Teuku Nanta Setia ayahnya atau para lelaki Aceh. Perang Aceh adalah milik semesta rakyat. Setidaknya, itulah yang ditunjukkan Cut Nyak Dien. Dia tetap mengorganisir serangan-serangan terhadap Belanda. Bertahun-tahun kemudian, segala energi dan pemikiran putri bangsawan itu hanya dicurahkan kepada perang mengusir penjajah. Berpindah dari satu tempat persembunyian ke persembunyian yang lain, dari hutan yang satu ke hutan yang lain, kurang makan dan kurangnya perawatan membuat kondisi kesehatannya merosot. Kondisi pasukan pun tak jauh berbeda. Pasukan itu bertambah lemah hingga ketika pada tanggal 16 November tahun 1905, Belanda menyerbu ke tempat persembunyiannya. Cut Nyak Dien dan pasukan kecilnya kalah telak. Sahabat Siliwangi 1922. Dengan usia yang telah menua, rabun dan sakit-sakitan, Cut Nyak memang tak bisa berbuat banyak. Rencong pun nyaris tak berguna untuk membela diri. Ya, Cut Nyak Dien tertangkap dan dibawa ke Kutaraja, Banda Aceh dan dibuang ke Sumedang, Jawa Barat. Perjuangan Cut Nyak Dien menimbulkan rasa takjub para pakar sejarah asing hingga banyak buku yang melukiskan kehebatan pejuang wanita ini. Zengraf mengatakan, para wanitalah yang merupakan de Leidster van het Verzet, pemimpin perlawanan terhadap Belanda dalam perang besar itu. Sahabat Siliwangi 1922. Aceh mengenal Grandes Dames, wanita-wanita besar yang memegang peranan penting dalam berbagai sektor, jauh sebelum dunia barat berbicara tentang persamaan hak yang bernama emansipasi perempuan. Cut Nyak Dien, The Queen of Aceh Battle, wanita perkasa, pahlawan yang sebenarnya dari suatu realita zamannya,
berakhir sepi di negeri seberang. Beristirahat dengan damai para pahlawanku. Satu 922 Pejuang Siliwangi. Satu untuk semua, semua untuk perjuangan. Pejuang Siliwangi. Pejuang Siliwangi.